Mati Suri adalah tema kita kali ini di Cahaya Hati Indonesia dan sudah hadir bersama-sama dengan kita yaitu Ustadz Edi Susanto yang mana beliau juga pimpinan di Pondok Pesantren Motivator Quran dan Miracle Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya dengar Ustadz mengalami mati suri, betul ya, tahun 2016 ya, pertama kali. Pertama kali Dan Ustadz 2016. tadi menyampaikan bahwa saya ngalamin mati surinya 2 kali. Yang pertama 2016 ya. Itu di usia berapa dan apa kira-kira yang dialami sampai Ustadz bisa klaim itu adalah sebagai peristiwa mati suri? Silakan Ustadz Fadul. Baik Mas David dan pemirsa semua, saya ngalamin mati suri itu 2016 pertama kali. 2016 pertama kali dan di saat itu kondisi saya terlalu sibuk dengan dunia. Walaupun saya pernah mondok alumni pesantren tapi akhiratnya kurang. Sehingga hampir waktu saya habis untuk urusan dunia. Bukan nggak boleh urusan dunia, boleh banget. Cuma kan harus seimbang. Nah saat itu saya kondisi tidak seimbang. Cita-cita pengen punya pesantren sudah ada sehingga Allah menunjukkan. Ya, ini pengalaman pribadi, ya, mungkin orang-orang berbeda-beda. Di 2016 itu ketika saya merenung dan saya sedang mencoret-coret, menulis-nulis tentang impian-impian saya yang pengen saya wujudkan di kamar itu. Setelah ngalamin perenungan di hari itu dan disitulah ada suara, ya, ada suara bahasanya begini, Edi, ajalmu sudah tiba, waktumu di dunia sudah habis. Intinya saatnya kamu mati sudah dipanggil oleh Allah seperti itu. Suara itu membuat saya tak berdaya. Jadi ada rasa takut dan tubuh itu menoleh saja tak mampu, Bu. Padahal saya pengen teriak, nih siapa? Tolong saya, keluarkan saya dari kamar ini. Maka tubuh itu perlahan-lahan jatuh ke sebelah kanan. Disitulah proses sakaratul maut itu terjadi, ya. Rasa sakit sakaratul maut itu Pak Bu, ya. Luar biasa sakitnya, mungkin ibaratnya kulit kita dikulitin hidup-hidup, sudah dikulitin dikasih mungkin jeruk nipis, mungkin garam, mungkin cabai. Jadi gak selesai-selesai rasa sakit itu. Nah proses sakaratul maut itu adalah puncaknya rasa sakit. Ini yang dirasakan ya, yang dirasakan Ya. yang dirasakan pada saat itu ya. Pada saat itu. Oke. Ya, proses sakaratul maut itu. Nafas ada di tenggorokan, ya. Disitulah tergambar Bapak Ibu. Tergambar bagaimana kayak kita melihat kisah hidup kita yang di setel ulang, ya. Seperti ngelihat televisi, seperti ngelihat proyektor yang besar, ya. Mengalami itu di mana kita bermaksiat kepada Allah. Itu tergambar kapan, di mana, dan semua kebaikan-kebaikan kita tergambar. Maka proses sakaratul maut itu berlapis-lapis rasa sakitnya. Bukan cuma ruh yang dicabut, tapi ada lagi tambahannya yang membuat kita itu sakit. Ya ruh kita, jiwa kita semua sakit semua. Apakah itu? Satu, nyesel selama hidup di dunia amal ibadah kita kurang. Ya, yang kedua, menyesal ternyata kita banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Disinilah maka hikmahnya nanti proses sakaratul maut ini membawa perubahan besar dalam hidup saya. Itu yang saya rasakan ya. Yang mungkin juga dirasakan oleh keluarga saya dan lain sebagainya. Kemudian sampai tergambar, ingat harta kita itu apa saja. Sekecil apapun harta kita, ya, bahkan uang 1.000, 2.000 saya itu ingat betul di saku di belakang pintu itu pengen kita berteriak, tolong ambil harta saya, infakin ke semua. Kasih ke masjid, kasih ke lembaga, kasih ke fakir miskin. Untuk menebus dosa-dosa kita. Singkat cerita ruh itu keluar. Dan saya ngelihat jasad saya, tubuh saya. Dan tubuh saya itu kaku, pucat. Kayak orang meninggal, ya memang kayak mayat gitu. Dan disitulah saya sudah mati. Ya Allah saya sudah mati gitu. Maka saya mendatangin keluarga saya. Ruh itu. Saya ngelihat jelas seperti saya melihat ibu ini semua. Saya ngelihat jelas, tapi saya ketika ngambil tangannya saya kayak angin. Mungkin kayak film-film itu ya. Nah singkat cerita kemudian ada suara lagi. Ada suara lagi bahwa sebentar lagi kau akan diurus oleh Mungkar dan Nakir.
Itu juga tidak kalah menakutkan. Kayak apa? Makanya nanti Pak Bu, teriakan-teriakan orang mungkin ya kurang lebih miliaran orang yang menjerit-jerit seperti rasa sakit gimana? Sebentar Ustadz, ini maksudnya teriak-teriakan ini teriakan siapa? Ustadz mendengar. Jadi Mendengar. pada saat Ustadz mengalami apa sakaratul maut ya Ustadz mengatakan mati suri ya tadi ya. Itu kan prosesnya berjalan ya. Ustadz bilang tadi saya merasakan sakitnya seperti itu, terus dapat gambaran ada apa yang pernah kita Ya, lakukan ya. Itu betul, yang Ustadz alami kan pada saat itu. Terus betul. melihat ibu mau pegang ibu nggak bisa, terus ada perasaan penyesalan, Penyesalan. ada uang kalau bisa kita sedekahkan ya. Betul, Ini semua yang Ustadz alami pada saat betul. itu. Nah, yang terakhir tadi Ustadz dalam perjalanan ditarik lah ibaratnya begitu ya. Mau sakaratul maut itu Ustadz mendapatkan seolah-olah ada yang Ustadz rasakan itu mendengar teriakan-teriakan gitu. Ya. Teriakan siapa yang Ustadz dengar? Saya tidak tahu, tapi teriakan itu banyak karena saya minta tolong ke orang-orang, nyari-nyari keluarga saya supaya membantu saya untuk bisa hidup lagi gitu. Itu Oh, proses lagi. Ini masih proses awal ini ya, setelah proses sakaratul maut itu. Nah, teriakan orang ini Mas David banyak sekali dan menjerit-jerit seperti kesakitan yang nggak sanggup nahan rasa sakit. suara yang didengar itu ya. Suara didengar. Suara yang didengar itu. Oke. Suara didengar Ya. itu. Terus lanjut ada seorang orang tua suami istri yang itu kayak dikerangkeng dengan besi yang panas. Itu kayak ngesot, Oke, merangkak-rangkak. ini gambaran yang Ustadz lihat. Ya, Oke, silakan. gambarannya seperti itu dan wajahnya itu hangus. Dia merintih-rintih ngomong begini Mas David. Ya Allah, aku dulu mengandung anakku. Aku membesarkannya. Aku memberi makan. Ya Allah, sekarang mereka melupakan saya. Mereka melupakan saya ya Allah. Jadi yang di alam barzah itu butuh doa-doa kita, Bu. Nah, ini mungkin gambaran seorang orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan yang benar, dengan agama yang benar. Kayak apa tuh menyesalnya? Itu berteriak-teriak, nangis Mas David. Kayak apa penyesalannya itu seorang tua yang punya anak tapi melupakan dia. Gitu. Itu gambaran-gambaran itu seperti itu. Ya. Iya. Oke, Ustadz, saya mau disclaimer dulu sama ibu-ibu ya bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz ini adalah apa yang beliau rasakan dan apa yang beliau alami. Menurut beliau pada saat beliau mengalami mati suri. Mungkin orang-orang atau ibu bapak pernah mengalami atau merasakan seolah-olah mati suri atau memang merasakan mati suri dan punya cerita yang berbeda ya. Nah, ini menurut cerita beliau yang kita coba kita gali satu-satu ya Bu ya, Bapak ya. Nah, Ustadz, apa yang jadi titik balik Ustadz pada saat Ustadz kan sudah sampai itu akhirnya Ustadz ya kan Hidup sekarang lagi. ya kalau bilang tadi sudah mati suri sekarang udah balik lagi nih. Nah, apa yang akhirnya Ustadz oke gitu. Ada Oke. peristiwa apa atau gimana sampai akhirnya bisa hidup lagi gitu. Baik. Kenapa saya meyakinkan diri menceritakan bahwa ini mati suri Mas Ya, David karena saya mimpi pun ngalamin proses sakaratul maut itu mimpi. ya, Sebenarnya sama-sama menakutkan, mengerikan. Jadi kalau ini memang saya ngalamin tidak dalam mimpi gitu yang pertama, ya, pertama dan kalau yang kedua. pertama dulu Ustadz, itu Ya. bisa sampai Oke. akhirnya balik lagi itu apa Ustadz? Kemudian saya terus meminta sama Allah untuk dihidupkan. Saya minta kepada Allah terus, tidak ada hentinya untuk meminta sama Allah untuk dihidupkan dan saya keliling di situ. Jadi alam itu kayak berlapis-lapis begitu Mas David. Ya, Sehingga saya pergi ke rumah antar orang dan lain sebagainya untuk membantu saya. Akhirnya saya ketemu masjid. Saya kenapa menarik ngelihat masjid ini? Karena kayak ada cahaya Mas David. Kayak ada cahaya maka masuklah saya di situ. Di situ itu ketika saya masuk saya kaget. Ternyata banyak orang yang membentuk lingkaran tapi masih anak-anak muda yang lagi pegang Quran, yang ngaji. Dan wajahnya itu kayak tembus ke langit, kayak tembus dari atasnya masjid itu bersinar indah. Maka saya merasa iri, ya Allah ini siapa? Maka ada suara Mas David. Ada suara begini, itulah orang-orang yang mencintai Al-Quran. Itulah orang-orang yang memperjuangkan Quran, itulah orang-orang yang menghafal Quran. Wajahnya bersinar dan lain sebagainya. Maka saya pergi ke mimbar itu melihat, menyaksikan alangkah indahnya, alangkah bahagianya orang ini. Alangkah asiknya orang ini begitu. Maka saya menangis di situ di mimbar itu. Menangis sampai saya itu berteriak di situ. Nangisnya itu bukan nangis biasa, kayak nangis berteriak. Ya Allah,
hidupkan saya walaupun 2 menit, 3 menit saja ya Allah. Maka saya akan perjuangkan Quran hingga detak jantung saya terakhir. Maka saya akan perjuangkan hingga nafas yang terakhir Al-Quran ya Allah. Karena selama ini walaupun saya kuliah di PT IKI yang berkaitan dengan Quran, karena saya yaitu sibuk dunia. Maka penyesalan itu muncul luar biasa. Kayak sudah penyesalan itu diubun-ubun Mas David. Pokoknya ya Allah saya nggak ingin mati saat ini. Tolong saya, bantu saya, hidupkan saya ya Allah dengan keridhaan-Mu, dengan rahmat-Mu ya Allah. Saya nangis terus, cukup lama saya nangis di situ. Sampai ada di posisi di puncaknya nangis itu, tiba-tiba ruh itu masuk ke tubuh saya dan saya merasakan tubuh saya itu hangat lagi. Jadi kayak kita nggak bisa nafas, tiba-tiba begini, bisa nafas begitu. Nah itulah titik sehingga saya waktu itu bangun dan duduk dan saya gemetaran. Saya menangis di situ mengalami peristiwa yang mengerikan itu. Ya, Ustadz saya lihat Ustadz dari tadi ngangguk-ngangguk. Kira-kira Ustadz tadi mau ditanyakan gak Ustadz? Fadl Ustadz, silakan Ustadz. Subhanallah, iya. Cuma mungkin ingin menanggapi dikit deh. Iya, iya. Jadi ketika kita berada di alam dunia, penglihatan kita terbatas. Iya. Pendengaran kita terbatas. Karena kita seperti seekor burung yang ada di sangkar. Betul ya? Terbatas sekali gerak-geriknya. Tapi ketika seekor burung ini dilepas dari sangkarnya, dia bisa terbang jauh. Maka ketika ruh ini keluar dari cangkangnya yang bernama tubuh ini, maka saat itu kemudian dia memiliki kemampuan melihat yang tak terbatas, mendengar yang tak terbatas. Subhanallah. Maka kematian adalah perpindahan dari ruang yang sempit, dari tempat yang sempit ke tempat yang tak terbatas luasnya. Kematian adalah ketika seorang janin meninggalkan rahim untuk hidup di alam dunia yang lebih luas ini. Apa yang beliau tadi saksikan, ceritakan, itu mirip ketika kita bermimpi di alam tidur itu. Iya. Kita bisa, saya tadi alhamdulillah pergi umroh dalam mimpi. Iya, iya, iya. Bisa coba, waktu pun kemudian menjadi tidak membutuhkan waktu yang besar. Kenapa? Karena saat tubuh kita, ruh kita ini berada di dalam tubuh kita ini kemampuan terbatas. Tapi ketika dia keluar, fabasaruka liyauma hadid, penglihatanmu akan tajam. Ya. Oke, Kiai silakan Kiai Gilang. Mungkin bisa menanyakan lagi atau mempertajam atau mungkin Kiai ada tanggapan, silakan. Mungkin saya untuk mempertajam sudah cukup apa yang beliau jelaskan, betapa luar biasa apa yang Ustadz tadi gambarkan, apa yang beliau ceritakan terkait pengalaman pribadi beliau secara gaib dalam mistisisme kehidupannya. Namun saya dalam hal ini ingin menggarisbawahi bahwasannya seluruh fenomena yang terjadi dalam diri manusia ini tentu berkaitan dengan hakullah. Apalagi yang berkaitan dengan alam kematian. Alam kematian adalah satu alam kumparan dasar dari sebuah kehidupan. Jadi Bu, selama ini kita berpikir bahwa kita ini berasal dari alam kehidupan, lalu kematian memutus segalanya. Ini kan kita berpikir begitu nih Bu. Iya betul. Tapi ternyata tidak. Ternyata alam kematian ini adalah kampung halaman kita, yang kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menjadi musafir di alam dunia. Masya Allah. Yang kemudian kita cepat atau lambat akan kembali ke kampung halaman kita. Ya. Sehingga sesungguhnya alam kematianlah yang menjadi alam yang nyata bagi kehidupan alam yang sementara ini. Itu kenapa Kanjeng Nabi SAW beliau bersabda, kata Nabi, bahwasannya alam dunia adalah rumah bagi orang-orang yang gak punya rumah. Ini kita ini Bu, lagi tamasya. Kita akan melaporkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar kepada Allah Azza wa Jalla. Saya tanya sama Ibu, Ibu asli dari mana sebelum tinggal di Pondok Kelapa? Ibu dari Solo, Masya Allah. Ada yang dari Solo. Ada dari yang mana lagi Bu? Mana? Garut ya Bu. Berarti Bu, kita bersepakat bahwasannya kita ini datang ke ibu kota, tapi kita punya kampung halaman. Ada yang dari Garut, ada yang dari Solo, ada yang dari mana-mana.
Kira-kira ibu rindu nggak pulang kampung? Yakin? Hanya orang-orang yang benar yang merindukan kampungnya. Ya. Tapi sekarang kalau saya bilang, ibu ini bermasalah di kampung. Di kampung ini ibu masalah dan ibu ini lari ke kota. Kira-kira ibu mau nggak pulang kampung? Enggak. Ya nggak mau lah. Karena ada masalah. Itu kenapa Sayyidina Sultanul Aulia Asy-Syaikh Al-Kabir Asy-Syaikh Abdul Qadir radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan dengan terang bahwasannya orang-orang yang ahli ibadah yang merasa cinta kepada Allah dan Rasulnya itu tidak akan pernah takut untuk pulang kapanpun karena dia tahu dia aman bersama kekasihnya di alam sana. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita nanti wafat itu rasanya sakit. Itu saya sangat meyakini itu. Karena Rasul sendiri ketika malaikat Israel, malaikatul maut mencabut beliau, beliau meringis. Sampai kemudian malaikatul maut melepaskan. Lalu bilang ke beliau, ya Rasulullah berdoalah untuk hidup selamanya. Kita nggak mengkaji itu, tapi paling tidak seorang kekasih Allah itu mengalami rasa sakit ketika itu terjadi. Jadi saya sangat sepakat ketika orang wafat ini akan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Lalu apa yang buat kita selamat? Rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya yang akan membuat kita terselamatkan dari sakitnya kematian. Persis seperti ketika ibu melahirkan anak-anak ibu, putra-putri ibu yang ibu-ibu cintai. Ya. Itu sakitnya luar biasa. Tidak ada prajurit tangguh di alam semesta kecuali para ibu ini. Itu kenapa Rasul menyatakan ibumu, ibumu. Sekarang saya tanya, ketika ibu tidak lahiran, misalkan, itu sakit luar biasa kan Bu? Seandainya nggak ada orok, ibu kuat atau tidak? Tentu tidak. Maka yang saya sampaikan di sini bahwasannya yang paling penting, pertama, apa yang terjadi di alam gaib itu adalah masuk dalam kategori gharibul ma'nan. Ya. Dalam ilmu tafsir gharibul ma'nan berarti yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Maka ketika saya diminta untuk menanggapi beliau, saya berprasangka baik apa yang beliau alami adalah hikmah yang baik bagi kita semua. Masya Allah. Baik. Adapun cerita-cerita di dalamnya itu adalah haknya Allah Azza wa Jalla yang tentunya hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Baik Ustadz, baik. Nanti Ustadz kita bisa pertajam lagi di kajian tafsir ya. Artinya dari kisah Pak Edi ini kita banyak hal yang bisa kita ambil ya Bu ya. Mungkin saya nggak bisa cerita menggali lagi lebih dalam lagi karena Bapak mungkin punya cerita lain, Ibu punya cerita lain juga, pemirsa juga punya pengalaman yang. Tapi dari peristiwa yang dialami oleh Pak Edi ini, oleh Ustadz Edi, ini berhasil merubah hidup beliau. Jadi manusia lebih baik. Kan beliau sekarang memiliki pondok pesantren, ya, ada Miracle Quran sama Motivator Quran, dan itu bisa merubah beliau untuk menjadi manusia lebih baik. Dan tadi katanya beri saya kesempatan untuk memperbaiki semua, dan Allah berikan kesempatan. Semoga ambil hikmahnya dari itu semua, dari disampaikan oleh guru-guru kita. Nanti kita akan coba kaji lagi lebih dalam lagi mengenai bagaimana Islam menyikapi peristiwa mati suri. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.